Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang korosi. Nah, apa sih itu korosi? Ya, kita yuk belajar sama-sama. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bernilai manfaat dan bernilai ibadah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih itu korosi? Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat kimia yang di sekitarnya dan terbentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Ya, jadi perusakan logam. Jadi korosi itu dapat merusak logam. Contoh korosi, yang pertama terjadinya karat besi pada besi. Ya, jadi kalau besi berkarat ya, atau pengertian korosi juga adalah perkaratan ya. Kedua, pudarnya warna mengkilap pada perak. Tiga, timbulnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, ini adalah contoh peristiwa korosi. Reaksi kimia pada proses korosi ini adalah proses elektrokimia, yaitu reaksi oksidasi pada logam membentuk senyawa oksida logam. Jadi korosi itu adalah kalau misalkan besi mengalami korosi, artinya si besi itu mengalami oksidasi dan terbentuk senyawa oksida logam. Oke, ingat ya, besinya mengalami oksidasi, sedangkan senyawa kimia lainnya mengalami reduksi. Contoh korosi pada besi. Besinya mengalami oksidasi atau terjadi di anoda, sedangkan oksigen mengalami reaksi reduksi dan terjadinya di katoda, ya. Nah, contohnya ini anoda Fe ya, si besi mengalami oksidasi menghasilkan Fe2+. E0-nya 0,44. Sedangkan yang mengalami reduksi atau terjadi di katoda adalah oksigen. Nah, tapi di sini elektronnya belum sama, maka elektronnya harus disamakan. Maka reaksi di anoda harus dikali 2. Tapi karena ini bukan termokimia, maka E0-nya tidak usah dikali 2. Ya. Maka hasil akhirnya adalah yang atas itu dikali 2, nanti 4 elektron dengan 4 elektronnya dicoret. Oke. Maka menghasilkan reaksi yang ini. Nah, selanjutnya si ion Fe2+, ya ini ion Fe2+ yang dihasilkan tersebut mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi berikut. Nah, ini reaksi lebih lanjutnya. Dan senyawa oksida besinya yang dihasilkan adalah yang ini. Fe2O3NH2O. Nah, ini adalah yang disebut dengan oksida logam. Ya, oksida besi yang disebut juga dengan karat. Ya, karat besi yang di sini. Nah, ini adalah proses korosi pada besi. Nah, sekarang kita akan bahas faktor-faktor penyebab korosi atau yang menyebabkan percepatan korosi atau yang mempercepat korosi. Tadi pokoknya faktor yang menyebabkan korosi itu adalah oksigen, adanya udara, ya. Tapi ternyata selain ada udara, korosi juga bisa dipercepat dengan apa saja? Yang pertama, adanya air dan kelembaban udara. Jadi kalau semakin banyak air dan semakin lembab udaranya, maka korosi akan semakin cepat. Ya, udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah adanya elektrolit. Apa itu elektrolit? Ya, elektrolit di sini dapat berupa asam atau basa. Ya, mungkin kita juga sudah tahu apa itu elektrolit
di pelajaran kimia kelas 10. Elektrolit, asam atau basa, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini menyebabkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Ya, jadi kalau misalnya contohnya pagar besi di rumah kita, kalau lama kelamaan terus terkena hujan, maka akan cepat berkarat. Gitu ya. Selanjutnya adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Ya, karena suhu adalah faktor yang menyebabkan semakin cepatnya proses korosi atau semakin cepatnya laju reaksi. Keempat, ada galvanic coupling. Apa itu galvanic coupling? Besi akan lebih mudah mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Nah, kalau efek galvanic coupling ini berhubungan dengan yang namanya direct volta. Ya. Kita sudah bahas di materi sel volta yaitu tentang direct volta. Logam yang kurang reaktif itu artinya logam yang berada di sebelah kanan Fe. Ya. Kan kalau dalam direct volta itu ada Fe ya. Nah, logam yang kurang reaktif adalah yang sebelah kanan Fe. Jadi kalau Fe disandingkan dengan logam di sebelah kanannya, maka dia akan kurang reaktif. Ya, atau si besinya akan sangat yang reaktif. Maka si besi cepat berkarat. Sebaliknya, kalau Fe disandingkan dengan sebelah kirinya, maka Fe kurang reaktif. Artinya Fe semakin sukar mengalami korosi. Jadi kalau kita ingin melindungi besi harus dengan yang di sebelah kiri Fe ya. Karena nanti yang mengalami oksidasinya yang sebelah kiri Fe. Sedangkan yang di sebelah kanannya atau si Fe-nya akan mengalami reduksi. Karena tadi korosi besi adalah peristiwa oksidasi logam ya. Jadi si logamnya mengalami oksidasi. Nah, di sini ada pencegahan korosi. Penggunaan lapisan pelindung. Ya, yang pertama ini ada penggunaan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh misalkan kita punya besi nih, ya, punya besi atau punya pagar di sini, punya pagar di rumah. Supaya besinya terhindar kontak langsung dengan air dan oksigen, maka si besi harus dicat, gitu ya. Nah, dengan cara dipengecatan. Sehingga nanti yang kontak dengan air dan oksigen itu adalah catnya, bukan si besi. Yang kedua, ada pelapisan dengan plastik. Nah, ini contohnya untuk piring. Ya, jangan besi pakai plastik, ya, karena kurang sesuai. Ketiga, melumuri dengan pelumas atau oli. Nah, itu untuk kendaraan atau mesin kendaraan. Jangan piring pakai oli, gitu ya. Selanjutnya, ada tin plating, yaitu dengan SN atau dengan timah pada kemasan makanan. Kelima, ada galvanisasi, yaitu dengan ZN pada besi untuk bangunan. Ya, jadi besi-besi untuk bahan bangunan itu dilapisi dengan ZN. Ya, jangan dengan melumuri dengan oli. Ya. Selanjutnya, ada chrome plating. Nah, dengan CR atau dengan chrome pada stang sepeda, ya, atau sepeda atau motor atau dan lain-lain ya. Nah, kalau anak motor mungkin sudah familiar dengan yang namanya chrome plating, ya. Istilahnya adalah nge-chrome. Ya, jadi nge-chrome itu sebenarnya adalah pelapisan si logam dengan CR, ya, dengan chrome. Nah, itu adalah pencegahan korosi dengan cara pelapisan.
Selanjutnya, ada pencegahan korosi dengan perlindungan katodik, yaitu menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda. Paling efektif menggunakan Mg. Nah, tadi perlindungan katodik ini adalah menyandingkan si besi dengan logam sebelah kirinya. Tapi yang logam sebelah kiri akan bertindak sebagai anoda, sedangkan si besinya bertindak sebagai katoda. Jadi nanti yang mengalami oksidasi itu adalah logam yang sebelah kiri Fe. Tapi di sini yang paling efektif yaitu adalah menggunakan Mg. Ya, contohnya di sini. Kalau kita lihat dari delta volta, ini ada besi nih, ya. Kalau kita mau melindungi besi, ya tadi harus dengan sebelah kiri Fe. Nah, di sebelah kiri Fe di sini. Nanti yang sebelah kiri Fe akan bertindak sebagai anoda yang mengalami oksidasi. Si Fe-nya akan mengalami reduksi sehingga tidak terjadi perkaratan. Karena yang berkarat itu nanti akan mengalami oksidasi. Gitu ya. Nah, jadi nanti juga kalian bisa menyimpulkan dengan logam-logam yang lain. Misalkan, kalau mau melindungi Sn supaya tidak berkarat, maka harus dengan sebelah kiri Sn. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang korosi. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.